itu orang tua saya itu menangis waktu melepas saya. Jadi ketika saya tidak suka dibohongi misal, jangan pernah saya membohongi orang lain. Akhirnya saya di S2 ini saya ambil jurusan analitika bisnis di ITS. Jadi teman-teman di wilayah Papua itu bahkan kuliah sampai jam 1 pagi. Jadi saya luar biasa lah, saya salut dengan teman-teman yang penempatan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Senin tanggal 20 bulan September tahun 2021. Saya kembali lagi ke Makassar setelah saya kemarin ke UP3 Bukit Barisan di Sumatera Utara. Nah, saya langsung nih meluncur ke Makassar, tapi secara virtual. Kali ini kita ajak naik panggung dengan sahabat saya ini, udah cukup lama kenal beliau ini, yaitu Mas Januardi Arif Budiono, dan disapanya biasanya Mas Abe. Nah, Putra Sragen, Jawa Tengah, Mas ya? Betul lah, Pak. Sragen, Abah. Sragen, gimana sampai di Makassar? Nah, ntar beliau akan menceritakan. Nah, sebelum kita lanjut, Mas Abe, berikut saya sampaikan biodata dari Mas Abe berikut ini ya. Mas Abe, barusan biodata atau profil dari Mas Abe sudah kita lihat ya bersama-sama ya. Masya Allah, ternyata dari OJT beliau sudah di Makassar. Nah, beliau akan menceritakan lah. Monggo, Mas Abe. Ya, baik Abah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Abah ya, Pak Muhar. Lama tidak berjumpa juga ya. Dulu sering kontak saya dengan Abah Muhar ini waktu masih di Belopa ya, tapi jauh sebelum di Belopa itu memang dari OJT di PLN itu saya masuk di Makassar langsung, penempatan di Makassar. Fresh graduate, kebetulan saya itu diterima PLN sebelum wisuda, Pak. Sebelum wisuda saya sudah mengikuti tes direct shopping di UGM. Mas, belum dilanjut ya? Di mana dulu kuliahnya? Oh, saya kuliah di UGM, Abah. Saya kuliah di UGM. Sebelum di UGM di mana lagi itu sekolahnya? Oh, ya, jadi saya dulu di asli Sragen kan, asli Sragen. Saya SD sampai SMA itu saya sekolah di Sragen, di SD 9, lalu saya lanjut di SMP 5 Sragen. Setelah SMP saya melanjutkan di SMA 1 Sragen. Nah, dari SMA 1 Sragen saya lanjut kuliah. Dulu sebenarnya pengennya di Semarang, Abah, tapi kebetulan dapat rezekinya di Jogja, di UGM. Karena di Semarang kebetulan kakak saya sudah pernah kuliah di sana, jadi nggak boleh sama katanya. Sudah, akhirnya lanjut kuliah di Jogja. Meskipun nangis-nangis juga ya dulu, saya sempat nangis karena pengen kuliah di Semarang tapi nggak boleh bareng-bareng gitu. Nah, di UGM saya ambil jurusan teknik elektro, Abah. Teknik elektro, konsentrasinya arus lemah, telekomunikasi. Nah, maka dari itu saya mendaftar di PLN itu mengambil di engineer SCADA. Karena memang untuk telekomunikasi sebagai dasar atau basicnya teknologi SCADA seperti itu, Abah. Nah, saya daftar di PLN itu sebelum lulus, jadi di semester 8, semester akhir, tapi
waktu itu ada direct shopping di PLN. Itu alhamdulillah saya mendapatkan rezeki lulus di PLN. Fresh graduate, saya diterima di PLN, lalu penempatan di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Oh, nah, Mas, kenapa Mas? Iya. Kan telekomunikasi. Kok ke PLN gitu gimana Mas? Jadi sebenarnya beruntungan juga ya Pak ya rezekinya. Saya kurang tahu. Dulu kebetulan saya ikut klub robot di kampus. Pada waktu itu saya ikut KRCI, Kontes Robot Cerdas Indonesia. Nah, itu malam hari itu waktu kami latihan di KPTU, Selasar KPTU kampus, itu teman saya itu mau daftar PLN. Beliau itu dari konsentrasi kontrol. Nah, ayo daftar PLN, ada bukaan ini. Nah, akhirnya semua administrasi saya itu dilengkapi sama teman saya, Pak. Semua kelengkapan berkas administrasi itu teman saya semuanya yang melengkapi. Jadi saya ya sudah daftarin deh, ikut gitu kan. Ikut. Nah, alhamdulillah beliau juga keterima. Beliau juga keterima. Beliau sekarang tetap di Jawa. Dan saya yang di luar Jawa. Itu salah satu rezeki beliau lah ya, membantu temannya untuk bisa dapat rezeki di PLN. Jadi kalau ingat begini, berkas-berkas di beresin sama teman juga kemarin dengan Mas Rido Vivi di kantor PLN Pusat ya gitu. Waktu itu berkas-berkasnya disiapkan, dibelinya sama calon istrinya waktu itu. Wah. Sama nih. Iya. Waktu itu dari shopping di UGM tapi ada juga teman-teman dari ITS yang mendaftar di UGM, dari shopping UGM. Akhirnya saya bertemu dengan salah satu teman dekat saya sampai sekarang, itu namanya Ardianto. Nah, yang lucu itu kami kebetulan sama-sama di Skada, penerimaan di PLN di Skada. Kami penempatan di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Nah, saya cerita sama teman saya ini, bro, ini Sulawesi Selatan, Tenggara, Barat, ibu kotanya mana? Terus dia bilang, Kendari. Oh iya, saya browsing Kendari ya Pak. Saya belum kenal itu namanya Makassar, Manado, Kendari, karena ya baru pertama kali ini pengalaman luar Jawa begitu ya, Kendari. Terus saya bilang, waduh, saya nggak punya teman di Kendari begitu kan. Nah, teman saya ini bilang, oh bro, nggak jadi Kendari, ternyata kita pindah ke Makassar begitu kan. Loh, ini yang bener yang mana gitu kan. Nah, setelah itu, bro, kamu punya teman di Makassar nggak? Saya bilang nggak ada. Oh ya, terus dia cari juga, ada gitu kan, ada temannya. Oh ya sudah, berarti aman ya, kita aman gitu, ada yang bantu di sana. Pada waktu penerimaan kami penempatan di Makassar, kami flight sampai di Makassar dan bertemu dengan temannya Ardi itu Bapak. Kami ketemu sama temannya di Makassar itu, mereka itu lucunya nih, bro, halo bro, kamu Ardi ya? Iya, saya Danang. Oh, ternyata sama-sama belum kenal Abah. Jadi sebenarnya itu ini orang membohongin saya untuk menenangkan saya mungkin ya. Jadi wah, emang kurang ajar ini teman satu ini, apa ya, pintar berbohong tapi untuk menenangkan temannya itu luar biasa emang. Dia bilang punya teman tapi ternyata dia juga belum kenal ya. Nah, saya OJT di PLN APD, kalau sekarang UP2D Makassar ya Pak ya. UP2D Makassar, pengatur distribusi. Saya OJT tahun 2010 bulan Oktober. Lalu saya pengangkatan di UP2D Makassar juga, itu bulan Maret 2011 sebagai operator dispatcher dispatcher distribusi 20 kafe. Selama 1 tahun saya dispatcher, lalu saya pindah ke bagian perencanaan operasi. Nah, saya pindah ke bagian perencanaan operasi sampai di tahun 2015 saya menjadi supervisor perencanaan dan evaluasi operasinya, Pak. Di situ banyak belajar juga. Salah satu atasan saya pada waktu itu Pak Takwa, Muhammad Takwa. Sekarang beliau SRM di SRM distribusi ya di Sulawesi Selatan juga. Sekarang yang banyak salah satunya tadi saya itu sering bilang begini ke atasan saya dulu, Pak, saya pengen CMC. Biasanya itu orang malu CMC ya Pak ya, tapi saya enggak. Pak, saya pengen CMC karena saya merasa harus ada yang saya keluarkan. Maksudnya saya harus punya unek-unek yang saya keluarkan untuk meminta advice ya, nasihat dari atasan saya, baik itu terkait profesional dan juga
non profesional dalam artian ranah pribadi, menikah, terus bagaimana caranya di sini bergaul di kota baru ya, di kultur budaya baru, dan alhamdulillah beliau sangat welcome sekali gitu. Nah, salah satu atasan yang menguatkan saya untuk menikah itu beliau. Bahkan saya sampai harus mau keluar dari PLN ya. Pada waktu itu kebetulan calon istri saya itu orang PLN juga, calon istri saya, dan alhamdulillah sekarang mau jadi istri saya. Beliau orang PLN juga. Saya juga pada waktu itu karena ada SK larangan menikah sesama pegawai PLN, SK 25025 terkait pernikahan antar pegawai, saya mendaftar bekerja di perusahaan lain. Nah, ada beberapa perusahaan yang saya daftar, salah satunya anak perusahaan kita di Indonesia Power. Nah, saya mendaftar, pulang pergi ke Jakarta, akhirnya diterima di Indonesia Power, tapi tidak jadi tanda tangan kontrak apa. Karena Indonesia Power kan ada UJT juga dan tidak boleh menikah pada waktu UJT. Padahal saya cari kerja itu untuk menikah, kok nggak boleh nikah? Ya sudah, saya nggak cari tanda tangan kontrak apa. Ini saya bingung. Ini saya sudah investasi banyak untuk tiket pesawat, sudah pulang pergi segala macam gitu kan ya. Kok belum bisa nikah, apa ini, ujian apa ya ini ya? Nah, ternyata pada waktu itu saya mendapatkan rezeki di freeze SK-nya. Akhirnya saya dan calon istri saya menikah, dan sampai sekarang alhamdulillah masih diberi rezeki di PLN saya. Melanjutkan yang tadi, setelah di supervisor perencanaan evaluasi ya Pak ya, saya menjadi manajer Rayon Belopa di tahun 2015, di tahun 2017. Itu padahal saya dulu itu sempat begini ngobrol sama istri saya. Kebetulan istri saya itu basicnya memang orang pelayanan di UP3. Saya bilang, saya itu tidak bisa komunikasi dengan manusia karena dari awal saya ngobrolnya sama alat. Di UP2D kan ngobrolnya sama LBS, Recloser, sama Mimikboard begitu ya, sama workstation gitu. Jadi saya pasti akan susah, saya akan berantakan lah kalau di pelayanan. Nah, tapi ternyata Tuhan menjawab kebutuhan kita gitu, memberi apa yang kita butuhkan. Apa yang saya tidak mampu itu ternyata apa yang saya butuhkan apa. Jadi saya dikasih rezeki untuk bertugas di Rayon Belopa pada waktu itu, dan alhamdulillahnya adalah banyak teman-teman di sana yang sudah saya kenal. Itu salah satu yang meringankan beban saya juga. Tapi beban beratnya tetap terasa karena saya tidak memahami betul proses bisnis pelayanan. Jadi saya punya senjata apa di 3 bulan pertama di Rayon itu. Senjatanya adalah biasanya bagaimana. Jadi ketika ditanya sama teman-teman, saya selalu bilang, Pak, ini bagaimana kelanjutannya? Pak, ini bagaimana keputusannya? Saya selalu jawab, biasanya bagaimana? Itu selama 3 bulan betul, saya menjawab seperti itu, dan saya pelajari sistem proses bisnis pelayanan di Rayon. Nah, alhamdulillahnya juga, itu saya masuk apa? Selang 1 minggu saya di demo. Saya juga bingung, ini saya salah apa ya sebenarnya? Kok bertubi-tubi begini gitu kan? Saya sudah bilang, ya Allah, saya itu nggak cocok di pelayanan karena saya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngobrol gitu kan, apalagi sama manusia. Saya taunya alat 1 sama 0, ya apa enggak gitu, ini suruh ngobrol sama manusia. Saya di demo dan saya langsung di hiring di DPR. Di situ lucunya adalah memang teman-teman di Belopa, keluarga di Belopa ini seru-seru apa, saya ditinggal sendirian di sidang apa, di ruang paripurna DPR itu, di ruang sidangnya DPR. Saya ditinggal sendirian, akhirnya ya banyak yang mensupport PLN bahkan terkait pada waktu itu memang kelistrikan kami di Belopa ya bisa dibilang agak drop ya karena jauh sekali dari gardu induk, jadi banyak komplain, ada juga masalah yang lain terkait pelayanan, P2TL dan segala macam. Alhamdulillahnya anggota dewan di Belopa di Kabupaten Luwu itu support sekali sama PLN. Saya merasa mendapatkan, oh ternyata yang biasanya saya mendengarkan anggota dewan itu menyerang PLN, ternyata di sini lain gitu. Ternyata bukan gitu. Mereka mungkin tidak menyerang tapi memberi masukan, dan mereka juga memberi solusi.
Nah itu yang saya merasa luar biasa ini. Dan yang seru lagi di Belopa itu ini apa? Pada waktu di Belopa itu kebetulan ada listrik desa yang pada saat itu kalau kita menyebut sesepuh itu di Kabupaten Luwu itu dengan sebutan OPU gitu kan. Nah, banyak OPU di desa tersebut itu sudah mengajukan listrik desa bertahun-tahun dan tidak terlayani. Dan alhamdulillahnya pada waktu saya berada di situ terlayani. Yang lucu adalah karena kami sering sosialisasi di kantor desa, kantor kelurahan, pada waktu sudah terlayani itu kami mengadakan pertemuan dengan warga di kantor desa. Itu salah satu OPU bilang begini, Pak, Ndi atau Nak gitu ya, Nak, Ndi, alhamdulillah terima kasih banyak atas bantuannya sudah melistriki desa kami. Ini saya sebenarnya kalau ngobrol juga malu sama istri saya nanti dimarahin juga ya, gimana ya? Silahkan pilih gadis desa di sini dan juga tanah yang mau kita bangun rumah di sini. Itu karena ucapan terima kasih dari warga di situ sudah dialiri listrik. Padahal saya juga sudah punya istri apa. Kalau ditawari seperti itu kan juga gimana ya? Ini ditolak kok berat, kalau diterima makin tambah berat gitu ya. Nanti wah istri di Makassar marah-marah ini. Tapi itu yang saya tangkap adalah betapa bahagianya, betapa luar biasanya penghargaan mereka terhadap adanya listrik sampai di desa mereka. Kebetulan itu di daerah Gunung Latimojong, Pak. Kurang lebih 30 km dari Kabupaten Luwu ya, di kota Belopa ini. Nah, setelah dari Rayon Belopa, selama 1,5 tahun saya di Rayon Belopa, saya kembali ke UP2D Makassar, Pak, sebagai manajer bagian perencanaan. Nah, di manajer bagian perencanaan ini kurang lebih hampir 2 tahun saya di UP2D Makassar, lalu melanjutkan di UP3 Makassar Selatan yang mungkin kemarin apa juga sempat silaturahim dengan Pak Radit. Saya sekarang satu tim dengan Pak Radit. Kira-kira itu perjalanan saya Pak sampai saat ini di PLN. Berarti sekarang manajer bagian perencanaan di PLN UP3 Makassar Selatan ya? Betul, betul sekali. Ya, jadi Mas Abi ini kala itu jemput nih sama PLN. PLN datang ke kampus untuk menjemput salah satu Mas Abi ini kan? Betul. Nah. Saya udiklat di Semarang, sempat penempat juga ke Semaptaan Batu Jajar, Pasus. Untuk diklat pembidangannya saya di Semarang, Pak. Oh, iya. Ya. Waktu itu yang ikut di Kesamaptaan banyak nggak tuh, Mas? Angkatan saya kurang lebih 540 orang, Pak. Jadi mungkin salah satu angkatan terbesar ya, bisa dibilang angkatan pertama terbesar di PLN, karena jumlahnya sekitar 540 orang. S1 D3 itu. Wah, penuh itu asrama ya di angkatannya. Berarti nginepnya di itu di asrama atau gimana? Betul, nginepnya di asrama Pak, di Batu Jajar Pak. Masya Allah. Itu pakai baju itu ya? Baju hijau yang apa? Baju tentara ya Pak ya. Nah itu juga seru juga itu Pak sebenarnya ya. Maksudnya pengalaman lah ya. Meskipun pada waktu SMA sering ikut naik gunung gitu ya, beberapa kali naik gunung, tapi kesan di Batu Jajar itu luar biasa dan memang mengajarkan kita untuk ya harus bisa bertahan hidup dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi sesederhana sekalipun kita harus bisa bertahan hidup, karena ya apa ya, di situ juga kita dibentuk jiwa patriotisme ya, nasionalisme terhadap negara, karena itu tadi mungkin kalau saya tidak dididik di Batu Jajar juga, pada waktu di Belopa saya harus ngurus lisdes gitu ya, apa ya, ke Gunung Latimojong, naik survei ke sana, mungkin hujan-hujan, naik motor hujan-hujan ke sana, menginap di atas begitu, mungkin juga hal yang tidak nyaman ya. Tapi karena sudah dididik dari awal ya,
kita bisa menerima dengan enak gitu, dengan nyaman. Apalagi penerimaan masyarakat itu luar biasa memang kepada listrik ya, kepada PLN itu luar biasa. Pelayanan dan selalu dilayani lah apa yang kita butuhkan, entah itu masalah kadang kita tidak perlu minta, kita disuguhin makanan, minuman, baru datang menyapa, Pak, mari Pak, singgah di rumah kami, disuguhi kopi, disuguhi pisang goreng, itu luar biasa sekali. Artinya setelah kesamataan ke apa lagi urutannya? Kesemataan itu pembidangan di Semarang. Di Semarang itu kita ditentukan penempatan. Nah, gimana itu ceritanya itu? Nah, diumumkan itu gitu, maksudnya bareng-bareng dikumpulkan, ya, diumumkan gitu. Ya, diumumkan. Jadi kita kurang lebih 2 minggu ya di Semarang itu pembidangan. Hari terakhir itu H-1 sebelum hari terakhir, sebelum dipecah-pecah itu disebar ke seluruh Indonesia itu, ya pasti semua doanya sama. Tempatkan kami di tempat terdekat dengan keluarga, Pak. Nah, dari situ memang ada yang berhasil doanya, tapi mungkin kayak saya yang mungkin kurang dekat. Ini kurang dekat sama Allah ini kayaknya, kamu saya uji dulu deh gitu lah. Dikasih rezeki di luar Jawa, dan itu pertama kali pengalaman saya di luar Jawa, di Sulawesi Selatan, Tenggara Barat ini, di Makassar. Di Makassar itu orang tua saya itu menangis waktu melepas saya, karena memang kebetulan background orang tua saya orang sederhana ya, bapak PNS, ibu guru, dan itu lokal, benar-benar di kota Sragen. Paling banter ya kita, orang tua saya itu main ke Semarang, ke Surabaya begitu ya, belum pernah keluar Jawa. Nah, melepas saya itu dengan tangisan. Saya kurang tahu tangisan bahagia jatah makanan di rumah berkurang, atau tangisan sedih melepas anak paling kecilnya itu keluar Jawa gitu kan. Nah, saya berangkat ke Makassar itu tadi bersama teman saya Ardianto tadi, dan alhamdulillah ya kami sampai di Makassar itu alhamdulillahnya itu ada mes yang menampung kami, ada mes di belakang kantor wilayah. Jadi kami selama 1 semester itu sempat tinggal di mes, baru kami mencari kontrakan dan kos-kosan di Makassar seperti itu. Berarti di APD Makassar ya kala itu ya UJT-nya ya? Betul lah, Bah. Nah, setelah itu jadi asisten operator. Betul, setelah itu saya. Nah, ini kan nggak berhubungan sama manusia, ini yang dicari-cari gitu. Ya, saya sedikit flashback ke waktu kuliah, Pak. Saya waktu kuliah itu sempat dipanggil, mohon maaf ya, tanpa menyinggung siapapun, saya sempat dipanggil autis, Pak. Karena saya itu saking susah sekali ngobrol, komunikasi seperti ini, komunikasi dengan Abah ini susah sekali saya. Jadi ya kalau kerja kelompok, makanya saya akhir-akhir kuliah itu pengen berkumpul dengan teman-teman agar saya itu melatih saya berkomunikasi seperti itu kan. Keterima PLN di UP2D yang berbahasa mesin semuanya, karena ngobrolnya sama alat. Ya sebenarnya kalau ketika jadi operator pun juga ngomongnya sama manusia ya, Pak ya. Tapi kan SOP ya, Pak ya. Salah satunya Makassar Selatan, saya lepas LBSA gitu kan ya. Baik Pak, silahkan. Minta tolong dipastikan aman ya personil dan perawatannya. Oh iya Pak, siap, sudah aman ya. Kami lepas gitu. Nah itu SOP sekali. Jadi tidak ada yang namanya obrolan warung kopi itu tidak ada. Jadi itu benar-benar mungkin salah satu didikan yang harus memang saya lalui kali ya. Untuk ngobrol itu pelan-pelan, tidak langsung ke diskusi yang intens seperti itu. Jadi ngobrolnya udah, kamu diajarin ngobrol by SOP dulu. Kalau udah bisa ngobrol by SOP pintar, lancar, nanti ngobrol warung kopi gitu kan, biar enak, biar luas begitu.
Baik. Setelah itu beda ini, dari asisten operator ke perencanaan operasi sistem gitu ya? Ya, betul. Jadi pada waktu saya dispatcher itu dulu asmen ya, sekarang manajer bagian. Dulu asmen operasi saya itu Pak Takwa, dan saya mengalami kejenuhan. Saya mengalami kejenuhan menjadi dispatcher karena menjadi dispatcher bekerja shift dan saya belum siap untuk itu ternyata. Saya belum siap untuk itu karena kami memiliki dunia sendiri. Jadi satu semester itu teman-teman saya itu jam kerjanya harian, 5 hari kerja, jam 8 sampai jam 4 sore. Saya kerja shift. Saya seperti memiliki dunia sendiri. Akhirnya saya meminta Pak Takwa, Muhammad Takwa pada waktu itu untuk, Pak, saya bisa enggak untuk bekerja di belakang meja selain operator. Tidak langsung diiyakan, Abah. Jadi Pak Takwa itu, tidak, kamu harus belajar dulu di situ. Kamu harus belajar dulu di situ, memahami sistem. Karena kamu orang operasi, kalau tidak paham sistem, ya tidak akan bisa ngapa-ngapain. Kamu seperti orang buta gitu. Kamu mau berjalan kemana, kamu tidak tahu. Nah, itu saya jalani lagi menjadi dispatcher, lalu minta lagi, ditolak lagi sama Pak Takwa. Enggak, kamu belum cukup, belum siap, gitu kan. Akhirnya permintaan ketiga itu di ACC sama beliau. Dan mungkin menurut dia saya sudah siap, dia sudah memiliki pengalaman untuk sistem. Akhirnya saya bergeser ke perencanaan operasi. Pada itu staf perencanaan operasi bersama Pak Muhammad Ayub, ya supervisor saya pada waktu itu. Cukup lama ya, cukup lama juga ya. Betul Pak. Mungkin sekitar 3 tahun saya di perencanaan operasi sebagai staf. Lalu pada waktu itu Pak Muhammad Ayub, supervisor saya itu naik promosi menjadi asmen operasi, dan saya menjadi supervisor perencanaan evaluasi operasi di situ. Oh, masih di tempat yang sama ya? Betul. Terus main gamenya sempat nggak, di kapan tuh main game? Waduh, ini kayaknya ada yang ngasih bocoran ini. Kelihatan ya di sini. Ya kan nggak 24 jam. Iya betul. Saya salah satu penyuka game dulu, karena saya saya sudah merasa apalagi yang saya cari ini sebenarnya gitu kan, apalagi yang saya cari. Mungkin saya belum menemukan mainan dalam tanda kutip yang menarik saya untuk bisa saya jalankan gitu ya. Saya main game, jam kerja, beberapa waktu, akhirnya itu tadi saya dipanis sama Gusti Allah, kamu udah deh, kamu jadi manajer ayam gitu. Nah, untuk menghentikan saya bermain game itu saya diberi beban lebih. Jadi pada waktu supervisor itu saya sempat main game pada jam kerja itu. Saya dikasih beban lebih untuk, udah kamu berhenti, ngapain lagi, kamu kayaknya menyia-nyiakan kesempatan ini yang saya kasih ini. Akhirnya saya diberi beban tanggung jawab sebagai manajer ayam. Di supervisor perencanaan operasi saya sekitar 2 tahun, dan ya relatif, menurut saya sih relatif sedikit monoton buat saya. Mungkin ataukah saya yang memang belum bisa mengembangkan atau seperti apa, tapi ya pelajaran yang bisa saya dapatkan adalah pesan dari Pak Takwa tadi. Ternyata saya butuh menjadi seorang driver untuk bisa menjadi pemilik bis. Ternyata saya harus menjadi driver dulu untuk menjadi pemilik. Misalnya kita mau menjadi pengusaha angkot, ternyata saya diajarin untuk menjadi seorang driver angkot dulu, untuk memahami rute, untuk memahami karakter mesin bis, untuk memahami karakter penumpang bis. Akhirnya ketika saya menjadi level pemilik bis itu, pemilik angkot, saya sudah paham itu apa-apa saja yang dibutuhkan, apa-apa saja keluhan-keluhan penumpang bis, apa-apa saja rute-rute terbaik yang harus kita lalui untuk mendapatkan hal yang paling efektif atau efisien seperti itu. Nah itu benar-benar yang saya jalankan ya, yang memang yang saya petik lah dari
menjadi operator lalu menjadi supervisor perencanaan operasi itu tadi, karena sifatnya di perencanaan operasi kan memang melayani dispatcher ya Pak ya, dalam tanda kutip melayani dispatcher dan juga melayani teman-teman UP3 kebutuhan keandalan. Mas Abe, ini kan OJT di terus operator, terus perencanaan, terus manajer rayon. Gimana agar kita bisa cepat belajar atau merangkul teman-teman, gimana tuh Mas Abi? Ya, salah satu hal yang saya pegang adalah karena saya selalu banyak sekali mendapat masukan seperti ini Pak. Apa yang kamu suka? Yang saya suka A. Apa yang kamu tidak suka? Yang saya tidak suka B. Terapkan itu ke orang lain. Jadi ketika saya tidak suka dibohongi misal, jangan pernah saya membohongi orang lain. Sesimpel itu Pak. Jadi dari situ saya bisa dekat dengan teman-teman di rayon. Dan untuk hal teknis ya apa ya, untuk hal teknis itu saya rasa semua orang bisa cepat menyerap, dan pastinya butuh adaptasi tentunya, butuh adaptasi. Nah, ketika kita sudah bisa bergabung, ngeblend lah ya, istilahnya ngeblend dengan tim kita, saya rasa untuk adaptasi masalah teknis itu jauh lebih mudah, karena tidak satu otak yang memikirkan itu, tapi banyak otak, banyak kepala. Jadi saya selalu berpikir bahwa tidak mungkin kita sendiri dalam sebuah organisasi bisa menyelesaikan semuanya, karena bagaimanapun organisasi adalah tim, dan yang bisa menyelesaikan masalah di organisasi adalah semua tim. Jadi prinsip saya adalah ketika kita punya tim yang kuat, yang solid, pasti itu semuanya bisa kita lalui. Nah, makanya setiap masalah, setiap apapun yang menjadi obstacle, apapun yang menjadi challenge di rayon, alhamdulillah bisa kita lewati bersama. Mulai dari penguatan keandalan, mulai dari penjualan, mulai dari penurunan susu, drop tegangan, bahkan kita juga mendapat apresiasi dulu pada waktu di rayon itu sama apa ya, Bapak Bupati terkait peningkatan keandalan, dan juga ini ya, terutama karena kami juga support sekali dengan pemerintah daerah di Kabupaten Luwu. Ya, poinnya adalah berbeda yang dirasakan. Perubahan PLN pada waktu dari tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun semakin andal, akhirnya kita mendapatkan apresiasi seperti itu. Ya, intinya sih kalau saya saya yakin untuk sebuah organisasi saya tidak bisa menjalankan semuanya sendiri. Saya butuh semua teman-teman, dan ayo bareng-bareng. Jika itu sudah jalan, insya Allah semuanya berjalan lancar. Termasuk saya lihat di sini nggak bisa sendiri, jadi termasuk harus belajar lagi. Saya lihat di situ di Udiklat banyak sekali tuh, ngikutin Udiklat tuh saya lihat udah puluhan gitu. Iya Pak. Ya, karena harus belajar lagi ya. Betul. Walaupun sudah kuliah di UGM tetap harus tambah lagi ya. Ya betul. Nah, kalau boleh milih apa? Masih ingat apa? Waktu Udiklat apa yang waktu kenangan, mungkin ada kenangan? Udiklat Banjarbaru apa? Karena di situ saya belajar OPI. Pada waktu itu saya merasa OPI ini sebuah pola atau metode yang menyenangkan, dan juga memberi pengalaman saya. Dengan saya diikutkan di tim OPI, saya bisa ke Kalimantan Pak. Itu pertama kali saya ke Kalimantan saya. Jadi dari situ juga saya mengenal teman-teman PLN di luar Sulawesi Selatan Tenggara Barat ya tentunya. Itu teman-teman yang luar biasa dengan insight-insight yang luar biasa. Jadi menambah banyak pengalaman, karena kalau Udiklat yang sifatnya teknis, praktis yang kita bahas teknis, tapi karena ini sifatnya OPI, sebuah pola atau metode kerjasama tim, mulai dari merencanakan sampai ke mendeliver, itu banyak sekali insight non teknis yang bisa saya serap itu. Apalagi masalah komunikasi dengan banyak orang ya, itu luar biasa itu. Itu mungkin
saya kurang tahu ya, kalau anak-anak milenial sekarang mungkin itu sudah terbiasa ya ngobrol dengan banyak orang, tapi buat saya yang mungkin di transisi itu luar biasa, memberi pengalaman yang luar biasa itu apa. Jadi sempat lah nambah lagi saudara ya dari luar. Ya betul. Dari luar Sulsel Rabar ya. Betul. Baik. Sekarang posisi di manajer bagian perencanaan ya, PLN UP3 Makassar. Nah, di samping sebagai manajer bagian, saya juga dengar dari Mas Radit kemarin katanya kuliah juga. Gimana ceritanya kuliah? Ya. Kuliahnya di ITS lagi kan, Makassar ITS jauh. Ya, alhamdulillah Pak, di sela kesibukan dan tanggung jawab ya. Memang dari awal saya berniat untuk belajar lagi dalam hal organisasi atau kebutuhan perusahaan sangat dinamis apa. Kebutuhan perusahaan sangat dinamis. Background saya elektro, mungkin itu basic dari core bisnis perusahaan kita PLN. Tapi semakin berkembang zaman, sekarang yang mengalahkan oli adalah data. Makanya saya berusaha untuk belajar bagaimana menganalisa data dengan baik dan benar apa. Akhirnya saya di S2 ini saya ambil jurusan analitika bisnis di ITS, dan sebenarnya saya itu mau mengambil kalau bisa di Makassar itu. Kebetulan jurusan tersebut belum ada Pak di Makassar. Jadi kemarin mencari informasi dan alhamdulillah dapat informasi dari ITS membuka program studi tersebut. Ya, dan alhamdulillah untuk kuliah sekarang ini pandemi membawa berkah juga ternyata Pak buat saya pribadi ya, karena ini kuliah dilakukan daring, jadi bisa virtual, dan waktu kuliah pun di luar jam kerja Pak, di luar jam kerja hari Jumat, Sabtu, dan Minggu Pak. Nah, itu yang membuat saya tertarik dan akhirnya bergabung untuk melanjutkan studi saya di S2 ya di ITS di MMD, dan itu bareng-bareng juga dengan teman-teman di Sulsel Rabar Pak. Alhamdulillah banyak juga yang join. Jadi pas join itu ketemu teman-teman dari PLN lain juga. Nah, ini yang menarik. Ini pertanyaan menarik Pak. Jadi terkadang kita punya niat membuka cakrawala lebih apa ya, ketika kita studi ke jenjang lebih tinggi, ketika kita kemana itu. Ternyata dunia itu sempit. Waktu saya kuliah itu ternyata banyak juga orang PLN di unit lain yang join. Saya pikir saya akan berkenal dengan banyak orang dari profesional yang berbeda dari perusahaan lain. Ya, ada Pertamina, ada teman-teman dari Pertamina, ada dari banking juga ada, tapi ternyata mayoritas malah PLN apa. Waduh, ini saya pengen kenal banyak orang lebih, biar punya banyak koneksi, kita lebih banyak insight gitu kan dalam diskusi. Ini kok banyak juga teman-teman PLN, dan yang luar biasa adalah kebetulan kuliah saya kan di luar jam kerja ada malam hari juga. Itu ada dari teman-teman yang penempatan di wilayah Papua Pak. Jadi teman-teman di wilayah Papua itu bahkan kuliah sampai jam 1 pagi waktu bagian timur ya Pak ya. Jadi saya luar biasa lah, saya salut dengan teman-teman yang penempatan di sana masih menyempatkan dan semangat untuk mengikuti kuliah dan belajar lagi sampai jam 1 pagi, itu luar biasa. Itu itu saya merasa wah ini semangat yang memberikan saya semangat juga ini. Masa teman-teman yang di daerah Papua bisa seperti itu, kita ya paling tidak minimal berusaha untuk menyamai lah semangatnya seperti itu Iya, apalagi nih jelang PON ya. Oke, nanti ya, saya akan tarik itu, saya ajak naik panggung ntar teman dari Papua, ntar yang kuliah ya. Mas Abi. Ya, termasuk di UI 2 minggu lalu 3 minggu lalu saya lihat juga ada juga teman-teman PLN yang ngambil kuliah S2 juga di Universitas Indonesia ya. Malam ya. Ya, betul. Dari P2B, dari Disjaya. Kemarin saya lihat ada 2 orang.
Luar biasa ya, Bang. masa pandemi ini kan, walaupun mereka biaya kan biaya sendiri dong. Betul, biaya sendiri apa? Biaya sendiri kebetulan. Ya alhamdulillah kita bekerja di PLN diberi kecukupan. Ya salah satunya saya pengen belajar, saya diberi rezeki lebih juga untuk bisa lanjut, ya saya maksimalkan apa? Alhamdulillah. Karena berapa lama kuliahnya? Ini sudah masuk semester 3, Pak. Jadi sementara persiapan tesis juga sama teman-teman. Saya mohon doanya juga buat teman-teman juga, semoga dilancarkan, kami juga bisa lulus tepat waktu, dan harapannya juga setelah kami lulus kuliah bisa memberi dampak yang lebih ke perusahaan. Karena tidak mungkin dan tidak bukan kita belajar lagi, pasti dampaknya juga ke perusahaan, dan harapannya sih benar-benar direct impact ke perusahaan. Harapannya seperti itu. Ya, walaupun dari PLN ada juga ya pegawai tugas belajar. Tapi nggak mungkin semuanya 10 orang, 30 satu unit menjadi pegawai tugas belajar, nggak mungkin kan? Betul. Distribusinya tetap normal, Jadi yang petugas yang dapat tugas belajar itu pasti yang memang pilihan, mungkin ya salah satu rezekinya pasti rezeki teman-teman, tapi banyak juga yang pengen melanjutkan kuliah dan akhirnya bisa melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Tapi ada juga pasti teman-teman yang mungkin saya cukup di sini saja belajarnya, nanti saya fokus ke bekerja saja, ya seperti itu. Atau bisa juga dengan sekarang kan banyak beasiswa LPDP contohnya kan? Betul. LPDP banyak sekali. Bisa kan? Iya. Ya, saya belum lama juga saya ajak naik panggung juga Dokter Joko Muslim. Beliau udah dokter, itu dengan LPDP beliau. Nah, waktu itu beliau juga cerita, beliau ngambil dokter dan istrinya PLN juga, ngambil S2 di Belanda, beliau ngambil dokter di Perancis. Masya Allah. Luar biasa. Dua-duanya. Jadi istrinya selesai S2 di Perancis, minta izin ke PLN untuk cuti dulu, cuti di luar tanggungan ya. Akhirnya nemenilah suaminya di Perancis. Iya. Nah, jadi ada dokter di PLN itu, Masya Allah, kalau pendidikan. Jadi dibebaskan lah milih, biar ada beasiswa dari luar kan, bisa kita manfaatkan kan. Iya. Masa-masa apalagi masa-masa pandemi ini ya. Betul. Sebenarnya PLN juga memberi fleksibilitas meskipun kita biaya sendiri, PLN itu juga menjembatani untuk restitusi biaya. Tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku dari perusahaan. Nah, itu yang menyebabkan kita juga punya semangat lebih ya. Siapa tahu dengan kita bisa sesuai standar dan ketentuan berlaku tersebut, ya kita juga bisa direstitusi sama perusahaan. Kira-kira seperti itu. Sangat fleksibel perusahaan kita memang. Luar biasa. Bisa restitusi, tapi harus ada syarat-syaratnya. Ya, itu salah satunya IPK minimal di atas 3,5. Biasanya sih di range di range ini sih kalau misal banyak yang mengumpulkan kan praktis semakin banyak ini ya kompetitor ya. Nah itu difilter biasanya dari nilai IPK sama akreditasi kampus. Dari Sulsel-Rabar berapa orang tuh yang ke ITS? Dari Sulsel-Rabar untuk angkatan saya ini kurang lebih 15-an orang. Tapi yang untuk satu program studi kalau tidak salah ada 11 orang. Jadi manajemen teknik di ITS itu totalnya 15 orang. Tapi untuk program studi analitika bisnis itu ada 11 orang. Itu ada yang dari Sulawesi Selatan juga ada, Sulawesi Tenggara juga ada. Oke, Mas Abe, manajer bagian perencanaan PLN UP3 Makassar Selatan. Apa sih tugasnya nih, Mas? Ya, tupoksi di perencanaan UP3 Makassar Selatan itu, kalau kita berbicara perencanaan pasti mengawal dari hulu sampai hilir ya, Pak ya. Mengawal dari mulai membuat rancangan kerja perusahaan, unit,
khususnya di UP3 Makassar Selatan mengusulkan biaya anggaran investasi, anggaran operasi, dan juga nanti setelah mendapatkan semua biaya tersebut, kita tentu juga harus memonitor dan mengendalikan proses pekerjaannya. Proses pekerjaan dalam hal ini mulai dari proses pekerjaan investasi, pasang baru tambah dayanya, mulai perluasan jaringan untuk peningkatan keandalan, untuk efisiensi distribusi, dan juga bahkan sampai ke sarana prasarana juga. Kita kawal proses pelaksanaannya. Setelah proses pelaksanaan kita kawal, kita juga kawal sampai ke evaluasinya. Sebelum evaluasi kan pasti semua program kerja tadi yang sudah dilaksanakan, mulai dari penagihan pembayaran pekerjaan, kontrak-kontrak seperti itu kita kawal. Untuk evaluasinya kita coba evaluasi lagi, misalnya nih sistem kita membangun keandalan, ternyata setelah kita bangun tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan atau belum sesuai dengan output yang kita inginkan pada waktu disimulasi. Nah itu pasti kita coba programkan rencana kerja yang baru untuk di tahun selanjutnya. Nah tentu melesetnya target atau tidak sesuai target bukan berarti perencanaan kita yang kurang tepat juga ya. Bisa jadi memang ada satu dan lain hal, faktor non teknis tentunya cukup banyak juga kalau di pelayanan mulai dari kebutuhan pelanggan VIP, lalu pertumbuhan pelanggan yang sangat dinamis sekali tentunya, apalagi di Makassar ini growth-nya masih luar biasa, pertumbuhan ekonomi bisa di angka 7-8%. Itu juga linear dengan pertumbuhan growth-nya energi listrik kita juga. Dan mungkin pada waktu pandemi kita masih terasa sekali minus, tapi sekarang growth-nya masih mulai kembali normal. Itu tentu ya jadi challenge atau tanggung jawab yang spesial buat teman-teman perencanaan gitu. Apalagi sekarang di PLN khususnya di perencanaan sudah mulai kemarin memprogramkan cash war room istilahnya. Jadi semua rencana kerja anggaran investasi harus istilahnya bukan perang ya, cash war room. Dia harus masuk ke ruangan perang dulu dengan direksi, apakah memang ini rencana kerja yang dibutuhkan dan tepat baik secara teknis maupun non teknis. Kalau memang tidak tepat ya pasti akan difilter untuk tidak dilaksanakan. Kalau memang sudah tepat baik secara kajian finansialnya, secara kajian operasionalnya, pasti akan dilanjutkan untuk rencana kerjanya. Kira-kira seperti itu Sudah berapa lama nih ceritanya nih manajer bagian perencanaan di ini? Saya di Makassar Selatan hampir 1 tahun Insya Allah bulan depan 1 tahun Insya Allah bulan depan 1 tahun. Dan ya luar biasa banyak sekali pengalaman yang diberikan di manajer bagian perencanaan, khususnya di pelayanan ya. Karena memang ketahui background saya dari UP2D, sempat sebelumnya juga manajer bagian perencanaan di UP2D, sekarang kembali ke pelayanan lagi. Ya tentunya hal-hal yang sifatnya dinamis itu luar biasa sekali. Baik, kalau masalah PLN Mobile gimana di sana, Mas Abi? Ya, untuk PLN Mobile sendiri sebenarnya dari korporat juga kita memiliki target untuk dicapai, dan alhamdulillah growth kita untuk pengunduh dan pengguna PLN Mobile sendiri di Makassar Selatan, di Kota Makassar ya, bisa saya generasi di Kota Makassar, UP3 Makassar Selatan maupun Utara, alhamdulillah luar biasa pertumbuhannya, karena memang branding maupun marketing teman-teman dari teman-teman pelayanan tentunya, terutama teman-teman pelayanan itu luar biasa. Mereka selalu melakukan branding via radio, via TV-TV lokal, via sosial media, dan juga tentunya kadang melakukan probing langsung ke pelanggan-pelanggan, dan pelanggan-pelanggan antusias sekali karena merasa sekarang banyak kemudahan yang dirasakan di PLN Mobile. Apalagi
banyak sekali ini ya transformasi yang dirasakan di super aplikasi kita ini PLN Mobile, mulai dari pasang barunya, tambah dayanya, sampai ke pengaduan keluhan maupun gangguan pelanggan. Nah, dan terakhir yang membuat tentunya itu masyarakat atau pelanggan itu sangat merasakan adalah Swakem apa. Jadi kan apalagi di kota besar ya, yang privasi itu sangat dijaga sekali. Nah, mereka biasanya menggunakan fitur Swakem itu untuk PLN Mobile digunakan. Jadi karena merasa mungkin Sabtu Minggu saya tidak mau diganggu, nah itu kadang kan teman-teman kita Pilmen itu datang ke lokasi untuk permisi Bu, kalau di Makassar itu Bu, Bapak mau foto ki metranta gitu ya. Nah itu sudah tidak diganggu lagi. Nah makanya mungkin itu salah satu yang membuat mereka nyaman ya, pelanggan kita nyaman. Dan yang terakhir juga fitur layanan pembayaran rekening listrik yang bisa langsung online ya dari PLN Mobile itu luar biasa, super memang. Ya, baik. Transformasi PLN. Ya. Masih ada nggak pelanggan PLN yang datang ke kantor? Kalau di ULP sendiri ya. Relatif kalau di kota mungkin relatif ini apa ya? Kalau kami lihat di Makassar ini relatif kecil ya, sedikit sekali ya. Biasanya mereka mungkin kalau teman-teman di daerah saya kurang paham, tapi kalau di masyarakat di kota Makassar sendiri ini kami lihat mereka sudah melek teknologi ya, jadi mereka sudah sangat memaksimalkan aplikasi PLN Mobile ini. Jadi kadang mungkin yang mereka datang itu hal-hal yang mereka kurang yakin, dalam artian terkadang masalah keamanan instalasi dan segala macam gitu ya, instalasi ketenaga listrikan mungkin di jaringan tegangan menengahnya, di jaringan CTR-nya, atau mungkin di trafo gardu seperti itu. Nah, mungkin mereka yang mau memastikan ulang, karena kan kalau kita menyampaikan keluhan atau gangguan itu bukan masuk gangguan juga, kalau keluhan juga tidak ada yang perlu diselesaikan, kira-kira seperti itu. Cuma untuk keyakinan hal yang sifatnya lebih ke ketiga mungkin ya Pak ya, kebanyakan. Ya, baik. Melek teknologi. Ini pakai jaringan Iconet ya. Di rumah sendiri gimana Mas Abi? Pakai apa ini providernya? Alhamdulillah, saya rumah di Makassar sudah menggunakan Iconet Pak. Dan ya alhamdulillah luar biasa ya teman-teman keandalannya. Sampai sekarang saya tidak merasakan gangguan yang berarti, karena saya sudah hampir 1 tahun juga menggunakan Iconet. Kalau kita bicara downtime atau availability, bisa dibilang mungkin minim sekali ya downtime ya. Dan biasanya teman-teman dari comment centernya Iconet itu menyampaikan bahwa ketika ada gangguan atau apa itu biasanya disampaikan juga dari WhatsApp aplikasinya itu. Itu disampaikan ke kami juga. So far luar biasa memang teman-teman. Diajak juga untuk tetangga-tetangganya ya Mas Abi ya? Iya, ada. Jadi kebetulan kemarin juga dapat tugas khusus dari manajer saya Pak Radit itu. Kamu sudah pakai Iconet, kamu udah bisa memberi pesan-pesan bagaimana menggunakan Iconet. Nah, ajak, pokoknya saya target kamu harus sudah bisa mengajak 10 pelanggan pasang baru untuk Iconet. Siapa? Ya memang kebetulan memang ini karena saya di perumahan itu lebih mudah juga untuk infrastruktur dan pembangunan jaringannya fiber optik ya, untuk teman-teman Icon. Jadi ya teman-teman Icon juga saya lihat luar biasa probingnya. Terkadang setiap hari Sabtu atau Minggu itu mereka juga mengajak senam bareng di perumahan. Saya pun juga beberapa kali ada kegiatan dari teman-teman Icon, itu salah satu pendekatan dan sharing informasi yang bagus lah untuk pengenalan Iconet ini. Dan juga kebetulan
keandalannya luar biasa, bisa bersaing lah dengan kompetitor-kompetitor yang lain, provider yang lain. Car ya. Udah ada mobil, ada internet, ya udah nggak perlu tatap lagi ya. Iya. Tatap tuntas lah itu ya. Iya betul. Baik. Ini udah waktunya, bukan beda kita ya. Iya. Nah, mungkin beda 1 jam ya Pak ya. Mau masuk waktu maghrib ya. Betul. Oke, terakhir Mas Abe, mungkin ada salam buat teman-teman PLN Group, Mas Abe, monggo. Ya mungkin ini mengingatkan buat saya juga pribadi dan khususnya buat teman-teman semuanya di PLN bahwa perubahan itu kan pasti ya, perubahan itu pasti. Jadi saya berharap juga saya sendiri juga bisa mengikuti perubahan zaman dan tentunya dalam hal yang positif ya, dalam hal pelayanan, dalam hal perbaikan keandalan, dalam hal meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kita. Nah itu tentunya juga tidak mudah, tapi saya yakin setelah saya melihat teman-teman saya yang belajar bareng tadi dari Papua saja sampai jam 1 malam, saya yakin dengan semangat seperti itu kedepannya PLN akan semakin lebih baik lagi dan semakin jaya lagi, insya Allah. Baik Mas Abe, terima kasih sharingnya. Ya sama-sama Abah. Mohon izin untuk saya share ke sosial media nih videonya ini. Baik, semoga bisa memberi masukan dan tambahan yang baik lah ya buat teman-teman penikmat YouTube-nya Abah ini. Amin. Semoga berkembang ya Abah ya. Amin. Demikian silaturahim virtual hari ini, hari Senin tanggal 20 bulan 9 tahun 2021 dengan Mas Abe langsung dari Makassar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.